Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Safitri dari kelas 1G Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit banyaknya tentang salah satu atau yang termasuk bagian dari qawaid usuliyah, yaitu am dan khas. Seperti kita ketahui, qawaid usuliyah itu terbagi menjadi banyak sekali, dan di sini saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu am dan khas. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah pengertian tentang am dan contohnya, beserta pengertian khas dan contohnya. Nah, pengertian am. Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan, atau secara bahasa artinya adalah lafaz yang umum. Jadi, am ini adalah lafaz atau sesuatu yang tidak ada batasannya, dan atau secara bahasa itu artinya umum. Contohnya yaitu dalam ayat Al-Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi kata am di sini atau lafaz am di sini adalah al-insana, yang mana dalam bahasa Indonesia artinya adalah manusia. Dan dalam artian lain, manusia ini adalah bersifat umum, tidak ditujukan untuk perempuankah, untuk laki-lakikah, anak kecil ataupun orang dewasa. Jadi bisa disebut am atau umum, tidak ada batasannya, yaitu untuk para manusia. Mungkin jika dalam kehidupan sehari-hari contoh am atau sesuatu yang umum ini adalah dua di antaranya, yaitu seperti fasilitas umum, yang mana itu bisa digunakan untuk semua orang, baik orang kecil maupun orang dewasa, yang tua maupun yang muda. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pengumuman. Pengumuman ini berhak dibaca dan diketahui oleh siapapun, kecuali jika ada pengumuman untuk kelas 1, berarti itu dikhususkan untuk kelas 1. Nanti kita akan membahas tentang khos atau sesuatu yang dikhususkan ini. Am sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada al-ismul wahid al-marfu al-ma'ruf bilam. Kemudian yang kedua ada ismul jam'u al-ma'ruf bilam. Kemudian yang ketiga wala fin nakirah. Dan yang keempat yaitu asmaul mabhumah. Dan berlanjut pada pembahasan khos. Khos adalah lawan kata am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup dari lafaz am. Secara bahasa Indonesia, khos ini bisa disebut dikhususkan atau khusus pada sesuatu. Apa yang mengkhususkannya? Yaitu ada batasannya. Tadi jika am adalah tidak ada pembatasan, tidak ada batasannya, mencakup untuk siapapun, sedangkan khos ini adalah ada batasannya dan mencakup sesuatu itu. Contoh dari khos adalah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, di mana kata khosnya atau di mana lafaz khosnya? Lafaz khos di sini adalah di kata atau di lafaz mu'minatin. Jika memang tidak terdapat kata mu'minatin, hanya kata raqabatin, nah itu termasuk umum. Raqabatin itu artinya hamba. Jadi jika memang hanya raqabatin berarti bahwasannya barang siapa yang membunuh kaum mukmin atau salah satu orang mukmin, nah, untuk menebus kesalahannya maka harus memerdekakan seorang budak atau seorang hamba. Itu jika am
Tetapi mengapa bisa dibilang khas? Karena ada kata mukminatin yang mana itu mencakup atau batasannya adalah rokobatin mukminatin. Kita harus memerdekakan seorang hamba yang mukmin juga. Kata mukmin ini yang membuat kalimat atau lafaz Al-Quran ini menjadi lafaz khas. Kemudian berlanjut pada khas itu terbagi menjadi dua. Ada muttasil dan munafasil, atau bisa disebut takhsis. Nah, dalam istilah usul fiqh itu ada khas dengan takhsis. Bedanya khas dengan takhsis adalah jika khas itu adalah sesuatu yang dikhususkan dan takhsis ini adalah sesuatu yang lebih dikhususkan lagi setelah yang dikhususkan itu. Nah, takhsis ini terbagi menjadi dua, ada takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Takhsis muttasil itu terbagi menjadi 4. Ada al-istisna atau pengecualian, ada at-taqidu bisifah atau perubahan dengan sifat. Kemudian ada at-takhsisu bil ghayah, takhsis dengan ghayah itu adalah tujuan. Kemudian ada at-takhsis bil badli atau takhsis dengan sebuah pengganti. Kemudian salah satu contoh dari istisna atau pengecualian adalah tertera dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di mana letak istisna atau di mana letak pengecualian dalam surat Al-Asr tersebut? Yaitu pada kata illa, kecuali. Yang mana dalam artian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh. Jadi di sini bisa dikatakan seorang manusia itu dikatakan merugi kecuali orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Berarti orang yang beriman dan orang yang mengamalkan amal soleh itu tidak dalam keadaan yang merugi. Itu contoh dari istisna atau pengecualian. Kemudian yang kedua ada at-taqidu bisifah atau perubahan dalam sifat. Tadi sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 92 yang mana suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka kita harus memerdekakan seorang budak yang mukmin. Nah, di mana kata takkid bisifahnya ini? Yaitu di kalimat raqabatin mu'minatin, bahwasanya dia bersifat atau ada sifatnya. Hamba yang seperti apa sih yang harus kita merdekakan? Yang harus kita merdekakan itu adalah hamba yang mukmin atau yang bersifat mukmin atau seorang mukminah. Itu. Kemudian yang ketiga ada at-takhsisu bil ghayah, yang mana ini tuh taksis dengan tujuan, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, apa maksudnya? Jadi janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci atau telah suci atau telah bertoharoh. Siapa mereka ini? Mereka di sini adalah disebutkan para istri-istri dari kaum Adam. Mengapa? Tujuannya atau goyahnya yaitu kenapa nggak boleh didekatkan
karena mereka dalam keadaan junub. Hatta yathurna di sini adalah goyahnya, jadi tujuannya dari kapan sampai kapannya. Tidak boleh mendekati seorang istri yang sedang dalam keadaan junub sampai dia bersuci. Kemudian yang terakhir ada at-takhsisu bil badli, yaitu takhsis dengan pengganti. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 96 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi di sini maksudnya adalah Allah itu mengarahkan manusia untuk berhaji ke rumahnya. Manistato'a, barang siapa yang kuat atau yang mampu, ilaihi sabila, dalam perjalanannya. Bisa dikatakan jika memang dia belum mampu atau tidak mampu, itu bisa digantikan. Jadi kalau misalnya belum mampu, itu tidak apa-apa, tidak haji terlebih dahulu. Kemudian berlanjut pada takhsis al-munfasil. Takhsis munfasil ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada takhsis al-kitab bil kitab, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang kedua ada takhsis kitab bisunnah, jadi menakhsiskan sesuatu dari kitab dengan sunnah. Kemudian yang ketiga itu ada takhsis sunnah bil kitab, menakhsiskan sesuatu dengan sunnah kepada Al-Quran. Yang keempat ada takhsis sunnah bis sunnah, jadi menakhsiskan sesuatu dari sunnah atau hadis bis sunnah dengan hadis lainnya. Yang kelima wa takhsisul kitab bil qiyas, menakhsiskan sesuatu dari kitab dengan qiyas. Qiyas itu adalah dibuatkan oleh para ulama, bisa dibilang termasuk kesepakatan para ulama setelah ijma, atau qiyas ini sebuah kiasan dari sesuatu. Misalnya zaman dahulu itu tidak ada hukum merokok, maka merokok ini dikiaskan dengan sesuatu yang memabukkan, yaitu khamar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu ada takhsis sunnah bil qiyas, yang mana menakhsiskan sesuatu yang sunnah dengan qiyas. Mungkin itu sedikit banyaknya tentang am dan khas. Kesimpulan dari materi kali ini adalah am adalah sesuatu lafaz yang umum, yaitu lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sedangkan khas adalah lawan kata am, lafaz khusus karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan mungkin ini saja. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau mungkin pengertian yang belum tepat dalam merangkai kata-kata untuk menjelaskan tentang materi ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.